DS ini, maka kita akan siap melaporkan terkait dugaan tindak pidana pencucian uang biar hukum yang menjerat masyarakat ini. Sini aja deh bang, boleh bang. Ya soalnya takutnya kalau di situ ngalangin jalan. Iya. Maju depan. Tuh gua kasih maju. Maaf ya, Nok. Mas Agus mungkin di tengah, Mas Agus. Ya, bagus. Tengah. Iya sekalian. Nggak mau diwawancarain. Belum nih. Aman sih, turun dikit. Belum aman sih. Aman guys. Oke Bang Agus, tadi kan di atas habis pemeriksaan, gimana tuh Bang Agus, mungkin bisa dijelaskan tadi pada saat di atas ditanyakan pengalaman aja nih. Itu dari sama pengacara saya. Oke Mas Rizaldi mungkin bisa silakan. Hari ini tanggal 15 Januari 2025, Agus telah memenuhi panggilan polisi terkait laporan polisi dugaan tindak pidana pasal 372 yang dilaporkan oleh tim pembela kaum lemah. Kami sebagai pengacaranya Rizaldi Andriawan dan rekan kita advokat Pak Raffi yang hadir untuk mendampingi, mewakili dan membela kepentingan hukum Agus. Laporan yang kita ajukan terkait penggelapan dana sumbangan sejumlah 1,3 miliar yang dilakukan oleh DS, NP, G, dan PB. Mereka ini adalah otaknya ya untuk melakukan pengalihan dana donasi atau sumbangan kepada korban bencana alam Nusa Tenggara Timur. Otaknya mereka adalah 4 orang ini. Mereka telah bersekongkol melakukan tipu muslihat untuk mengalihkan kepada korban bencana alam Nusa Tenggara Timur, sehingga Agus mengalami kerugian baik secara material maupun imaterial. Sehingga itu kita melaporkan atas perbuatan itu. Tadi Agus sempat diperiksa dengan 30 pertanyaan. Alhamdulillah Agus dengan didampingi oleh pengacara bisa menjawab semua pertanyaannya dengan lancar dan baik. Dan kita mengajukan beberapa bukti. Bukti yang kita ajukan adalah video podcastnya DS ya di akun YouTube-nya terkait meeting of mind di sini untuk mengalihkan diduga kepada korban bencana alam Nusa Tenggara Timur. Yang kedua adalah bukti kwitansi pembayaran kepada rumah sakit JSI untuk pengobatan mata. Ketiga, bukti pengalihan dana sumbangan sejumlah 1 miliar dan 300 juta rupiah itu. Sendiri sebenarnya sudah berobat belum sih sejauh ini? Nanti turunan. Apakah sudah berobat? Kalau untuk berobat sih, ya kita jalani sih perobatan sih prosesnya. Tidak pasti sih. Kapan mungkin akan berencana berobat? Belum ada sih jadwal. Belum ada ya? Iya, seminggu Seminggu ya. Kan Bang Densu sebelumnya bilang kalau butuh dana berobat minta ke beliau gitu. Nah, mungkin tanggapan dari Bang Agus sendiri bagaimana? Kalau untuk tanggapan itu DS ini tipu muslihat. Omongannya omong aja, omong kosong. Oke, omongannya omong kosong ya kepada Agus. Nanti uangnya kalau Agus butuh apa-apa bisa ke DS ya. Tetapi kita sudah melakukan upaya-upaya damai untuk bertemu dengan NP 2 kali di Gedung Juang dan di apartemen untuk mengadakan upaya damai beserta DS, tetapi tidak ada itikat baik ya. Artinya mereka ini patut juga ya untuk dihukum dengan seberat-beratnya. Kita minta kepada Kepolisian Polda Metro Jaya untuk melakukan audit terkait aliran-aliran dana milik Agus. Sudah beralih kemana saja? Apakah sudah benar beralih kepada korban bencana alam Nusa Tenggara Timur? Apakah masih ada? Kalau memang masih ada, tolong kepada pihak kepolisian untuk segera memproses laporan polisi ini. Intinya kita tidak ada kata damai. Proses hukum akan berlanjut. Kita minta agar kepolisian untuk atensi dan menangkap atau mentersangkakan 4 orang yang melakukan otak
untuk pengalian dana donasi ini. Mas Agus, Tapi kapan ngomong ke Densu untuk minta berobat itu kapan bang? Kita sudah sering loh bertemu, Terakhir. komunikasi, tapi ya tidak ada itikat baiknya dari DS itu. Setelah pulang dari NTT Ya setelah pulang dari NTT ya bilang-bilang saja, intinya kita minta faktanya, tindakannya dari DS. Kalau memang ucapannya itu sesuai dengan kenyataannya, lakukan. Tapi Jangan belum omong ada kosong. upaya buat hubungin mereka gitu. Kita sudah melakukan upaya hukum somasi peringatan hukum teguran keras dalam jangka waktu 3 kali 24 jam. Apabila Denny Sumargo ya atau DS tidak beretikat baik, ya tentu kita akan mengajukan upaya hukum. Tapi kenapa sih bang maksudnya masih mengharapkan 1,3 itu dari uang donasi, sementara kan Densu bersedia mengeluarkan uang pribadinya buat membantu Agus? Kenapa nggak berbesar hati buat menemui Densu, minta buat berobat gitu, nggak usah mikirin 1,3 lagi? Gini ya, buat teman-teman semua. Jadi terkait masalah uang 1,3 itu, jadi sebenarnya kita sebagai tim ini kan soal prinsip hukum, baik lagi ya, ini soal majuan dikit mah. baik lagi ini soal prinsip hukum, dan kita juga harus mengajarkan edukasi kepada masyarakat bahwa kita tunjukkan bahwa memang ini adalah hak Agus mutlak. Jadi ini bukan sebagai hak dari yayasan, ataupun bukan dari hak Densu, ataupun bukan dari hak donatur lagi. Dikatakan suatu donatur juga itu semuanya kan juga kabur semua. Jadi bicaranya adalah ini adalah hak mutlak Agus yang kita sedang perjuangkan dan mengedukasi kepada masyarakat agar kita tahu bahwa sama-sama bahwa di sini ada peristiwa hukum dan apapun yang akan terjadi dan harus dipertanggungjawabkan secara hukum juga. Gitu aja. Tapi itu lebih penting daripada pengobatannya Agus sendiri bang. Ya sekarang makanya itu kenapa kita sekarang lebih fokus kepada uang 1,3, memang itu hak mutlak Agus dan itu memang untuk perobatan Agus. Nah sekarang bicaranya kenapa Agus sampai sekarang ada terkendala untuk biaya berobat, ya karena memang uangnya bukan ada di Agus tapi ada di yayasan, dan mungkin ada beberapa bagian juga yang dari pengobatan Agus ada di Rembes itu juga belum ya Belum diberikan. itu pun Rembes yang istilahnya uang ini kecil. Kalau memang untuk peruntukan Agus silakan dong kasih ke Agus gitu. Terkait masalah DS yang bicara bahwa nanti akan saya berikan, kalau memang dia punya jiwa sosial tinggi ya silakan aja. Jadi jangan merasa dia paling tinggi, pengen disamperin aja bawahnya. Silakan datang aja. Pengennya didatengin. Bukan gitu. pengennya. Jadi nggak ada lagi istilah bahwa pertanyaan bahwa si Agus ini, bahwa klien kami ini tidak mau ataupun tidak bertikat lah. Kalau memang DS punya etikat baik dalam jiwa sosial dia, silakan datang sendiri ke klien kami. Berarti Agus sampai saat ini masih menunggu nilai tersebut dari Densu. Kita nggak fokus terhadap statement dari DS ya, kita hanya fokus kepada uang 1,3 itu merupakan milik hak Agus, sudah itu aja dulu. Artinya tidak menerima uang pribadi dari Densu untuk dibantu. Kalau dikatakan tidak menerima, tidak juga. Itu kan semua baik lagi atas niat DS seperti apa dan atas keinginan klien kami juga seperti apa, nanti akan menanggapinya. Itu. Mas Agus. Sedih nggak sih bang? Apalagi kan uangnya awalnya itu dari rekening kamu dan ditransfer ke rekening yayasan. Tapi sampai sekarang duitnya tidak dikembalikan juga ke dirimu, malah dialihkan. Ya jelas lah, itu sebagai sebuah permainan bagi mereka ini. Ya diolok-olok, ya itu kan kerja mereka ngolok-ngolokin saya, orang seperti saya gitu. Olok-olokan mereka sebagai ini ya, mereka sama netizen ya saya lagi yang jadi korban gitu terus sampai kapan gitu. Ya setidaknya ya ingatlah jadi janji manis mereka, janji yang benar-benar mereka janjikan ke saya, itu aja sih gitu. Mas Agus setelah tahu dana donasi ini pindah ke NTT, langsung kecewa nggak sih Mas maksudnya? Ya Atau kan marah kalau- gitu, Mas? Kalau pasti kecewa itu pasti kecewa lah gitu. Ya itu kan sebagai bahan olok-olokan mereka buat saya jadinya gitu. Mereka niatnya ngebantu apa mau mempermainkan saya atau mau intimidasi saya sih sebenarnya gitu, mau eksploitasi saya. Berarti saya ini sebagai subjek dong buat mereka untuk dibuat sebagai penarik mereka gitu. Jadi sebuah permainan mereka untuk dana donasi. Ya setidaknya mereka kalau punya jiwa sosial yang tinggi janganlah seperti itu, hargain lah gitu. Kalau memang mau membantu orang ya dibantu benar-benar, jangan membantu itu setengah-setengah gitu. Jadi merasa terhianati nggak sih Mas Agus? memperjuangkan Ya pasti dong, kalau merasa terhianati pasti terhianati dong. Karena kan di situ juga katanya kemarin itu ke yayasan dititipkan, dimonitoring, tapi sampai sekarang mana buktinya, nggak ada. Hanya ada janji-janji manis terus, nggak ada buktinya. Kalau misalnya nanti dana ini dipakai, akan saya sikat, mana? Perkataan itu buktinya mana sekarang diganti? Nggak ada kan? Kan gitu kata-katanya. Saya akan ganti,
katanya gitu. Kalau misalnya terpakai nanti sama si teteh, saya ganti katanya gitu kalau misalnya. Tapi buktinya nggak ada sampai sekarang, hanya janji-janji aja. Mas Agus sampai kapan mau memperjuangkan uang 1,3 miliar? Kita jalanin prosesnya aja itu aja sih. Kalau untuk perjuangannya sih kan Sampai semuanya- selesai. sampai selesai itu aja sih. Karena malah mungkin buat Bang Densu gitu yang mau apa namanya mau membantu gimana mungkin kesannya. Ya, saya pasti nerimalah namanya orang baik, niat baik ya pasti saya terima. Cuman kan saya minta faktanya, jangan terus opini terus. Sekarang yang saya mau tuh faktanya gitu. Jangan sebenarnya ngomong sebenarnya janji-janji doang, harus katanya di publik doang gitu. Tapi kenyataannya nggak ada gitu. Itu aja sih yang saya sayangkan gitu. Mas Agus, tapi kalau misalnya Bang Densu sendiri ada komunikasi ke Abang perihal akan membantu pengobatan Mas Agus, apakah proses hukum ini akan dicabut atau akan tetap dilakukan? Tidak ada kata pencabutan bagi DS ya. Biarkan hukum yang akan menjerat dan menangkap 4 orang ini. Untuk peringatan juga kepada masyarakat Nusa Tenggara Timur, jangan menerima uang dari DS dan G ini, karena uang tersebut adalah uang milik Agus untuk pengobatan mata Agus. Jika memang nanti ada masyarakat Nusa Tenggara Timur yang menerima uang tersebut, hati-hati, sudah diperingatkan oleh pengacara Farhad Abbas, kalau menerima uang tersebut bisa diduga terkena pasal pencucian uang. Kalau memang ada bukti ya, nanti ada penerima dari DS dan GD, maka kita akan segera melaporkan bagi penerima-penerima manfaat itu yang dari Nusa Tenggara Timur itu. Kita sudah peringatkan, tetapi tetap saja menerima. Ya, tentu saja kita ada langkah upaya hukum untuk masyarakat NTT itu nanti. Barang itu. Sekalipun dibelikan untuk barang, kalau memang ada bukti kwitansi, ada saksi yang mengetahui saya menerima dari uang G dan DS ini, maka kita akan siap melaporkan terkait dugaan tindak pidana pencucian uang, biar hukum yang menjerat masyarakat ini. Bang Agus, ini kan artinya kan uang tidak tersalurkan ke dirimu dan juga pengobatan terlambat. Hingga sekarang tuh penglihatanmu makin gelap juga ya. Gimana nih Bang Agus, rasa kecewa dan rasa sedihnya Bang? Ya kalau rasa kecewa banget ya. Kalau mata sih udah dibilang kan, udah memang nggak ada lagi yang bisa dilihat, udah gelap semua. Apa yang mau dilihat lagi gitu? Ya cuma ngelihat mereka doang tuh gimana tuh perbuatan mereka ke saya itu aja sih. Gitu. Jiwa sosialnya mana? Jiwa sosialnya nah, itu aja sih. Sebenarnya Tapi rencana akhirnya- operasi kapan sih Bang? Hah? Sebenarnya rencana operasi itu kapan gitu seharusnya? Seharusnya kan untuk masa-masa pengobatan saya kemarin udah habis ya. Jadi Harusnya kapan? harusnya kan kemarin itu sih gitu. Kan ada masalah-masalah seperti ini, semuanya seperti ini jadinya udahlah Bapak boleh buat. Ya, setidaknya mereka udahlah upayain aja, jangan janji-janji fakta, jangan janji manis, udah itu aja sih. Apalagi waktu itu sempat Bang Tesla menyebutkan juga akan membantu pengobatan